Ketika kita lagi proses manifesting suatu goal, suatu keinginan, suatu impian kita di kehidupan sehari-hari, kita pasti akan nemuin berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa. Baik itu yang biasa dilabel sebagai keadaan atau kejadian atau peristiwa yang positif, atau yang juga sebaliknya, sebagai peristiwa atau kejadian yang negatif. Biasanya kalau yang positif nggak ada masalah. Aku yakin kamu pasti bisa ngelewatinnya dengan, kalem aja. Tapi kalau misalnya di perjalanan proses manifesting tersebut, ada kejadian yang biasa dilabel buruk, itu yang aku sering banget dapat pertanyaan, gimana cara menghadapinya, gimana cara ngelewatinnya. Oke? Jadi di video ini aku akan bahas satu cara yang efektif banget untuk melewati kejadian yang labelnya negatif atau nggak enak itu. Simak terus ya. Kejadian yang nggak ngenakin ketika kita sedang berada di dalam proses manifesting suatu hal, kadang bisa jadi suatu hal yang cukup menantang untuk dilewati. Artinya bisa aja di momen tersebut kamu overthinking atau perasaannya super duper nggak enak. Yang menurut aku pribadi lebih nonjok itu adalah ketika perasaannya itu nggak enak. Kadang-kadang bisa aja out of the blue perasaannya nggak enak. Entah kenapa tiba-tiba kayak begitu. Lalu aku mencoba mendalami mengenai hubungan emosi, pikiran, dan lain sebagainya sampai akhirnya aku ketemu cara ini di bukunya Dr. David Hawkins yang Letting Go. Caranya super, super, super simple banget, cuman cukup counterintuitif. Maksudnya kayak paradoks gitu, kayak, hah, kok malah kayak gitu ya caranya? Seperti itu. Ketika aku pertama kali melihat cara letting go ini. Waktu itu aku mikirnya, nggak ada salahnya dicoba. I've got nothing to lose. Jadi ya udah, aku praktek aja. Aku coba aja buat ngelihat gimana hasilnya ketika aku menerapkan letting go ini. By the way, tambahan dikit, ketika aku membaca konten dari buku letting go tersebut, dan aku praktek letting go-nya itu sendiri, hal yang pertama kali muncul di pikiran aku itu setelah membaca keseluruhan kontennya, eh, kayaknya nggak matching nih di logical mind aku kalau namanya letting go. Karena pada esensinya praktek ini bukan untuk ngusir emosi negatif tersebut. Karena itu aku ngeganti labelnya. Aku selalu nyebutnya ketika aku lagi coaching atau lagi live stream dengan istilah letting be. Karena pada esensinya, pada intinya, kita ada sepenuhnya untuk bagian diri kita yang merasa nggak nyaman tersebut pada waktu itu seutuh-utuhnya. Seperti itu. Karena sebenarnya lagi, karena everything is energy, bahkan emosi kita pun merupakan energi. Dan energi itu cycle-nya selalu flowing, harus selalu ngalir. Kalau nggak ngalir, berasa stuck, berasa penuh. Dan body kita ini bisa ngerasa kepenuhan tersebut. Ngerasa ngap kayak kebekep banget di dalam, tapi kita nggak tahu apa. Itu adalah rasa emosi yang biasa dilabel dengan emosi negatif tersebut di dalam body kita. Jadi kita cenderung bisa ngerasain sensasi fisiknya. Cuman biasanya yang terjadi adalah kita nggak tahu harus gimana ketika sensasi fisik tersebut muncul di kesadaran kita, kita bisa ngerasain, kok gue kayaknya ngerasa nggak enak di dalam. Ini gue mesti ngapain? Itu biasanya letak kurang informasinya itu ada di sana. Gimana cara memproses, gimana cara biar emotional charge, muatan emosi yang ada di dalam diri yang bisa kita rasakan tersebut bisa flowing kembali, bisa ngalir, atau dengan kata lain bisa sebenarnya terurai. Nggak ngumpul jadi satu di dalam diri. Dan itu yang bikin kita kayak bad mood lah, negatif thinkingnya nggak selesai lah, dan lain sebagainya. So, yang perlu kamu lakukan untuk melakukan letting be ini adalah, yang pertama, ketika kamu mengalami trigger apapun yang membuat emosi kamu itu naik, gitu ya. Dan ini ketika aku ngomongin emosi naik ini, maksud aku adalah emosi yang biasa dilabel sebagai emosi negatif ya. Marah, kecewa, sedih, dan kawan-kawannya itu. Ketika kamu bisa merasakannya di pikiran sadar kamu. Dan biasanya juga itu diiringi dengan suatu sensasi di badan kamu. Kamu bisa ngerasain mungkin di tenggorokan, mungkin di dada, mungkin di perut, dan lain sebagainya. Bisa di mana saja rasanya. Yang kamu bisa lakukan adalah take a step back. Mundur sejenak dari apapun yang kamu lakukan.
cari tempat yang lebih sepi. Kalau sudah, kamu bisa duduk, kamu bisa pejamkan mata, dan diam. Sesimpel itu. Tidak berusaha melawan, tidak berusaha menghakimi, tidak berusaha mengusir, tidak berusaha ngapa-ngapain. Diam, diam aja. Kalau seandainya ada suatu hal yang harus dirilis dari dalam diri kamu, misalnya kayak nangis, lakukan hal tersebut. Kalau misalnya harus nangis, ya udah nangis aja. Yang penting intinya adalah ketika perasaan tersebut naik, kamu nggak berusaha untuk menekan kembali ke dalam diri kamu. Nggak berusaha untuk ngebuldos, untuk ngegiles segala emosi tersebut di dalam diri kamu. Just sit with your emotion. Benar-benar rasakan semua yang harus dirasakan. Pada saat itu benar-benar berserah, benar-benar tabah dengan alur emosi, dengan alur energi yang kamu rasakan pada saat itu. Kalau misalnya kamu harus nangis pada saat itu, silahkan nangis. Atau kalau misalnya kamu harus teriak, silahkan teriak. Kalau aku biasanya kalau misalnya aku ada urge buat teriak, aku akan teriaknya itu ke bantal gitu ya, biar nggak ganggu sekitar. Intinya adalah kamu ada bersama-sama keseluruhan diri kamu secara penuh, secara unconditional. Itu praktek unconditional love itu cinta tanpa tapi, kasih tanpa tapi, sayang tanpa tapi, itu seperti itu. Nanti perlahan kamu lihat sendiri deh. Kamu rasakan sendiri gejolaknya itu akan turun dengan sendirinya. Tanpa kamu harus ngapa-ngapain. Tanpa kamu harus intervensi. Ketika kamu tidak mencoba melawan, justru dia akan mereda. Semakin kamu mencoba melawan, semakin kamu mencoba menolak, justru dia akan semakin tebal di dalam diri kamu. Energinya akan seperti itu. Gitu. Itu paradoksnya ada di sana tentang proses letting be ini, atau proses gimana kita menghadapi emosi kita yang lagi naik atas persepsi terhadap pengalaman buruk tersebut. Kalau sudah, biasanya aku akan menutup sesi letting be itu dengan memeluk diri aku bilang thank you, aku bilang terima kasih, sambil juga aku ucapin kalimat afirmasi favorit aku ke diri aku sendiri yang menggambarkan unconditional self-love, cinta tanpa tapi tadi. Kalau favorit aku adalah you are safe, you are secure, you are loved. Kamu bisa ucapkan apapun, nggak harus kayak aku tadi. Yang penting kamu bisa merasakan hal tersebut. Apapun kalimatnya ke diri kamu, yang penting kamu bisa merasakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh pada saat itu. Begitu. That's it. Selesai. Kayak paradoks banget kan? Tapi asli it works wonder. You should try. Dan lakukanlah hal ini ketika kamu memang sedang ke-trigger. Ketika kamu ke-trigger dan kamu langsung ada buat diri kamu, sinyal tersebutlah yang mau dipupuk untuk benar-benar ngebangun relationship yang utuh, penuh, sungguh-sungguh dengan diri kamu. Begitu. Dan relationship kamu dengan diri kamu akan terefleksikan ke relationship kamu yang lain-lain yang ada di luar sana dengan hal apapun. That's such a beautiful thing and the very key sebenarnya. Untuk semakin nggak cuma memahami diri, nggak cuma menyayangi diri, tapi mastering diri kamu sendiri. Begitu. Dan satu lagi tambahannya, kalau kamu udah siap untuk nyebur lebih dalam ke dalam diri kamu, benar-benar membangunkan potensi yang ada di dalam diri kamu, aku ngundang kamu untuk apply di program intensif aku, namanya ISA, Infinite Source Awakening Program, 90 hari intensif, program one-to-one mentorship, deep dive, benar-benar menyelam lebih dalam ke dalam diri kamu, ngerenovasi segala struktur belief yang ada di dalam diri kamu, dan membangkitkan berbagai potensi yang memang udah ada dari dulu. Silahkan apply, linknya ada di atas. Alright, see you again in the next video. Until then, I wish you joyful day and life. Bye-bye.